Allahumma arina haqqa haqqa syai'illahi lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wusuluka ilallah, wusuluka ilal ilmi bih. Wa illa fajalla rabbuna ayatasilla bihi syai' aw yatasilla huwa bi syai'. Yang disebut usul nyampe ke Allah itu adalah kamu ma'rifat, kenal ke Allah. Usul itu bahasa Indonesia itu nyampe. Dia mau udah usul. Jadi ada istilah-istilah kalau di dunia tasawuf itu usul. Dia mau udah usul. Ada orang ibadah itu pengen usul, nyampe ke Allah ya. Jadi kayak orang ngerti baca kitab, ngerti nahwu syaraf bukan berarti ngerti agama. Ada orang Arab bocah kecil ge pinter bah ngomong Arab. Yang ngerti agama ge belum tentu kenal Tuhan. Yang kenal Tuhan ge belum tentu tahu perasaan Tuhan. Jadi yang disebut nyampe ke Allah itu kamu mengenal Allah, ma'rifat. Bukan berarti Allah nempel dengan sesuatu atau sesuatu nempel ke Allah. Yang dimaksud dekat ke Allah bukan berarti kamu dekat ke Allah, kamu merasakan dekatnya Allah kepada dirimu. Jadi kalau bahasa ingin mendekat kepada Allah, sebenarnya kita mah nggak bisa dekat ke Allah. Allah mah bukan wujud, bukan benda. Kalau benda bisa dideketin, nah kalau Allah tempatnya ge ora, nggak butuh tempat. Apa yang dimaksud mendekat ke Allah itu pengen merasakan kedekatan Allah ke kita. Jadi Allah mah nggak pernah jauh, dekat ke kita. Tapi nggak semua orang, nggak semua kita merasakan kedekatan Allah ke kita. Nah itu yang mahal. Ntar kalau udah ngerasa Allah dekat, baru di situ makomnya Allahu Akbar, bukan takorub, apa sih? Muraqabah. Muraqabah itu sadar, merasa selalu diperhatikan Allah. Nah jadi kalau udah punya sifat muraqabah, baru orang teh ada beneran soleh. Nah kita mah kan nggak punya muraqabah. Ya kalau ada orang mah sholat teh ada cakep, orang ada orang mah aduh burung mandi kayak kalah cepet, nah, nggak sadar diperhatiin Allah. Jadi merasakan wujudnya Allah, adanya Allah, dekatnya Allah. Nah itu mah anugerah Allah kasih rasa deket teh. Nah ini lanjutannya. Kaifa yahtajibu al-haqqu bi syai'in walladhi yahtajibu bihi huwa bihi zahirun wa mawjudun hadirun. Jadi makin kemarin mah ini apa? Saya yang ngomong enggak di sini gitu. Yang dengerin kayaknya masih jauh sama di sini, yang ngomong jauh, yang ini sama-sama jauh gitu. Ini mah gaya aja ngaji kamu. Kaifa yahtajibu al-haqqu bi syai'in, bagaimana bisa terhalangi siapa al-haqqu Allah bi syai'in dengan sesuatu. Walladzi yahtajibu bihi, sedangkan yang menghalangi Allah huwa adapun Allah pihi di perkara yang menghalanginya itu zahirun, zahir nampak, wa maujudun, maujud ada, hadirun hadir. Nah, jadi intinya mah seharusnya tidak ada yang menghalangi kita ke Allah kudunya. Jadi kalau ada sesuatu bisa menghalangi kita ke Allah, aneh. Sedangkan sesuatu itu adalah manifestasi ciptaan Allah gitu. Kenapa ciptaan Allah membuat kita terhalang ke Allah? Contoh ginilah, orang punya masalah, jebret. Terus yang dipikirin solusinya, lupa kalau masalah itu dari siapa. Ternyata kita masalah lagi bukan membuat kita dekat ke Allah, membuat kita makin jauh ke Allah. Orang umpamanya banyak duit, sehat, banyak duit, gagah, itu
semakin lupa kalau dia itu sangat butuh ke Allah, makin jauh ke Allah. Padahal mah itu rezeki, napas yang dia hirup, adanya dia itulah adalah anugerah dari Allah. Jadi anugerah Allah malah menghalangi dia melihat Allah. Ya kayak orang kena musibah, ngandelin ke sono dokter anu, ke dokter anu, dokter anu. Lalu apa penyakit itu datangnya dari Allah. Yang bisa nyembuhin hatinya, nyendirnya ke makhluknya Allah. Jadi seharusnya nggak ada yang menghalangi kita dari mengingat ke Allah. Tapi kita masih sering lupanya kan, sehat lupa, sakit lupa, kaya lupa, sampai miskin lupa juga. Kan kalau kita masih susah kita cari orang, siapa yang bisa nolongin ya? Kano dah Allahnya teh ngegeser be, karena hati kita hanya jauh dari tawakal, lebih ngandelin ke makhluknya Allah dibandingin ke Allah. Ya kan gini logikanya, orang susah, kaya apa namanya, nggak pantas kalau dia meminta tolongnya ke Allah. Nah, padahal kalau minta tolong ke Allah, cara Allah nolong kan rupa-rupa. Apa orang yang lupa dikejar inget gitu, karena ngandelinnya ke Allah. Kalau ngandelin ke orang satu, pas dia lupa, lo udah ada inget bisa. Kalau ngandelinnya ke Allah, yang dibikin inget ke kita itu banyak sama Allah, umpamanya gitu. Tapi kita lebih ngandelin selain Allah dibandingkan Allah. Itu karena apa? Saking jauhnya. Udah begitu aja ini malah. Jadi layasihu ihtijabuhu bisyai'in. Sebenarnya mah nggak bener kalau ada sesuatu yang bisa menghijab Allah. Li'anna kulla syai'in syahidun biwujudihi wa qurbihi. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu yang menyaksikan wujudnya dan dekatnya Allah. Ya, jadi kayak ngelihat apa? Ciptaan Allah, ngelihat ini itu semua menjadi bukti adanya Allah. Kenapa ciptaannya malah menghalangi kita melihat Allah? Kayak nggak butuh kan, kalau kaidah dulu itu pakotuka zatiyatun. Jadi pakotnya kamu itu aslinya kamu. Aslinya kamu itu pakot, sangat apa? Butuh. Ya kayak lupa kita tuh bisa napas ya. Kita malah lebih takut besok orang makan daripada takut besok orang napas. Kalau orang bisa napas, ya kalau orang makan masih bisa hidup. Kalau dalam ilmu kedokteran itu orang itu sanggup nggak makan 40 hari hidup, tapi nggak sanggup nggak minum 4 hari. Ilmu kedokteran ya, 4 hari 3 hari itu kalau minum. Kalau makan tuh orang nggak makan itu masih bisa sanggup hidup 40 hari. Tapi kalau orang napas, ayo 5 menit mana? Jadi kita mah apa? Yang kita takut itu yang akal kita aja. Kita mah lebih takut sama besok duit dari mana. Lupa kita besok bisa ambekan apa ora. Ini pagi bisa napas, entar siang Allah masih ngasih kita bisa ambekan ora ya. Takut tuh kan zaktiatur. Kenapa? Ya karena kita nggak punya penyakit bengek. Coba wah, nauzubillah min dzalik, baru kerasa mahal itu ngeliat orang bisa ngerokok kayak baru yang ngisep rokok. Aduh. Jadi kita mah sadarnya nikmat itu seringnya kalau udah ora. Ya kata itu lah, kalau lagi begini pada lupa bersyukur orang sakit gigi. Makanya kalau kata ulama hakikat mah sebenarnya kita mah nggak punya makom sabar, kita mah adanya di makom syukur. Harusnya pantasnya kita mah syukur baik, bukan sabar. Jadi kalau sahabat mah ada yang kakinya kena infeksi diamputasi 1, alhamdulillah ya Allah. Dari 4 baru 1 yang kau ambil, masih 3, masih terlalu banyak yang kau sisakan gitu. Kalau kita mah kata kita itu kudunya sabar. Lah kudunya masih syukur, dari 4 baru 1 diambil.
punya anak 4, mati 1, alhamdulillah ya Allah. 4 masih 3 ya. Yang kita orang anak atau kita milik kita, punya kita, itu milik kita. Lewat anak mati titipan, bukan milik, kebetulan dia melahirnya lewat kita. Saya kan pernah ngobrol sama duda kawin sama janda. Wah, kudu hati luas itu. Kenapa? Iya, pertama yang didemenin mamanya, kesononya kan ada anak orang yang kudu dimpanin. Kalau ngelihatnya itu anak orang baik, lama-lama kesel sekolahnya, biayanya. Berarti kan kudu mikir itu makhluk Allah, umat Nabi Muhammad, anu gitu. Jadi latihan sekarang, bayangin tuh. Kalau mau kawin sama janda, apalagi anak ketiga, makhluk Allah itu. Harus saya ajarin sembahyang, saya ajarin sujud. Siapa tahu saya mati jadi jariah, itu ibadahnya dia. Baru semangat biayainnya. Karena kalau anak kita mah ya kelempengan aja lewat darah daging kita. Lah anak orang mah kelempengan deh lewat darah daging orang. Udah sama-sama tuh. Tapi susah ya teori itu. Tapi aslinya begitu. Jadi intinya mah seharusnya tidak ada yang menghalangi kita melihat Allah. Ya kadang-kadang kita mah lebih ngandelin sebab dibandingkan musabibul asbab, yang menciptakan sebab. Jadi harusnya segala sesuatu itu mengingatkan kita ke Allah. Kalau kita mah segala sesuatu membuat kita lupa kepada Allah. Kenapa orang ngaji-ngaji? Yang banyak banget masalah. Oh kalau nggak ngaji masalahnya selesai. Oh enggak. Sama gue bohong. Kirain kagak ngaji tuh masalahnya selesai. Ya mendingan ngaji punya masalah lagi daripada udah punya masalah orang ngaji. Ini kadang-kadang urusan jadi alasan orang ngaji. Kayak yang bener gitu. Ngapa orang sholat? Aduh pusing malah saya. Oh kalau nggak sholat pusingnya hilang. Oh enggak. Qala al-mu'allif rahimahullah la tay'as. Nah ini baru ada enakan nih. La tay'as min qabuli amalin lam tajid bihi wujudal hudur parubbama kubila minal amali malam tudrik samrotahu ajilan. La tay'as, jangan kecil hati, jangan putus asa. Min qabuli amalin, dari diterimanya amal. Jangan takut amal orang keterima. Amal yang bagaimana? Amal yang lam tajid, tidaklah kamu menemukan pihi di dalam amal itu ketika beramal wujudal huduri, kepada adanya hudur. Hudur itu ibadah merasakan wujudnya Allah, hudur. Makanya ada zikir goplah, zikir lalai, mulut zikir, hati mah kemana mendi. Itu kayak bagus dibandingkan udah hati orang ingat Allah, mulut dia jauh dari Allah. Kalau kamu nggak bisa dekat sama Allah lewat hati, ya paling kagak belajar dekat, mendekat lewat mulut. Ada lagi zikir hudur kan, zikir hudur itu sadar ketika dia baca la ilaha illallah, ya nggak ada Tuhan kecuali Allah, subhanallah subhanallah, ya Allah itu nggak punya sifat jelek, nggak punya sifat kekurangan. Subhanallah itu arti subhanallah subhanallah, Allah itu maha sempurna. Macam mana terjemahannya apa kalau Indonesia? Maha suci Allah, itu artinya Allah maha sempurna, nggak punya kemiripan sama makhluknya. Kayak sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbah, bertasbih lillahi kepada Allah. Sabbah lillahi ma fis samawati, apa yang ada di langit dan ada di bumi semua bertasbih, artinya mensucikan Allah. Masing mereka itu seolah-olah mengatakan Allah itu tidak mirip sedikit pun dengan saya. Batu bertasbih, seolah-olah batu ngomong yang nyiptain saya sedikit pun kagak mirip dengan saya. Berbeda sama tasbihnya orang-orang yang jenis yang mana. Kayak Nabi megang batu,
berzikir, kasih Abu Bakar zikir, Umar zikir gitu. Itu mah kan nggak bisa dipahamin, kudu pernah nyicipin. Tapi kalau teori yang subhanallah tadi itu, Allah itu maha sempurna, tidak sedikit pun memiliki kesamaan dengan ciptaannya, nah itu subhanallah. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci. Jadi ngerjemah bayanginnya gitu ya. Kalau mau ngikutin artinya, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Dalam mah enggak gitu. Aslinya mah. Cuman mungkin nyari kata-katanya jadi panjang kalau kagak diterjemahin cara begitu. Artinya subhanallah itu, Allah itu tidak memiliki sifat yang tidak pantas di dia gitu. Kayak punya anak, punya bini, punya itu nggak mungkin gitu. Subhanallah. Jangan putus asa dari amal yang kamu tidak menemukan hudur ketika beramalnya. Sholat, dan sholat kita teh hudur apa lalai? Lalai, zikir lalai. Jangan kecil hati. Parubama aku bilang, terkadang diterima minal amali oleh Allah, minal amali dari amal, malam tudrik, amal yang kamu tidak menemukan samrotahu kepada buahnya amal ajilan secara segera. Itu gimana Bang? Masih ada kemungkinan amal itu diterima padahal belum dapat dilihat buahnya dengan segera. Bukan jangan putus asa deh. Iya ada poinnya, gitu. Ya. Jangan putus asa. Jadi amal kita nih kalau secara pantas buat keterima itu menurut kita aja kayaknya nggak pantas keterima. Zikir lupa, sholat lupa, Allah deh. Tapi kemungkinan diterimanya tetap ada. Jadi kalau ciri amal keterima, walaupun cirinya nggak ketemu segera kan gitu. Ciri amal yang keterima itu kan kalau kaidah terdahulu, orang itu merasakan lezat ketika ibadah, apa sholawat, apalagi zikir, ngerasain enaknya. Itu alamat keterima. Tapi bukan pasti diterima gitu. Itu mas ciri. Karena kalau syaratnya keterima mah bukan merasakan nikmatnya ibadah. Syarat amal keterima mah ikhlas. Kalau ngerasain lezat mah tanda belum tentu keterima padahal mah. Tapi itu tandanya. Tapi belum tentu keterima. Jadi tanda amal keterima itu salah satunya merasakan nikmat ketika ibadah. Apa zikir rasa lezat, apa itu salah satu tanda. Tapi bukan berarti tiap yang rasain lezatnya itu berarti pasti diterima gitu. Karena dia mah ciri amal keterima. Namanya ciri belum pasti. Cirinya apa dia? Pakai kaos merah, nggak tahu pas ketemu. Dia apa dia di tengah jalan apa kecumus beli baju, apa katanya pakai kaos merah ada 2 orang. Jadi apa artinya teh? Karena syarat amal mah ikhlas. Kalau lezat mah ciri amal. Jadi kayak sholat kita, sejelek-jelek sholat kita, yang sulit mah belajar ikhlasnya. Kan ikhlas teh ibadah karena disuruh Allah. Kenapa sholat? Disuruh Allah. Sholat kita mah masih jelek, ya pastilah. Tapi kan bisa jadi poinnya itu ikhlasnya, pengen dapat ridho Allah umpamanya. Nah kalau itu yang syarqawi, enggak ada ini syarat syarqawinya. Jadi orang zikir keterima itu kan alamatnya itu pas wirid, khusyuk, gitu. Itu ciri kalau amalnya nggak ditolak. Walaupun kadang-kadang yang wiridnya nggak begitu bisa aja keterima. Nah ini. Wa inama syartu fil qabul al ikhlasu. Karena syarat diterimanya amal mah ikhlas. Makanya tetap dimasalahin sama ulama. Ibadah yang mau ikhlas atau tidak pasti keterima, sholawat. Itu sebenarnya dimasalahin sama ulama. Ya nggak bisa lah kalau amal mah tetap syaratnya ikhlas. Kecuali di situ yang dimasalahin nyampe dan enggak.
sholawat biar nggak ikhlas ya nyampe, infonya nyampe ke Nabi, si fulan baca sholawat. Kalau pahala mah tetap syarat amal mah apa? Ikhlas gitu. Jadi kalau mau ulama-ulama tasawuf, ulama tauhid ya tetap dimasalahin. Tapi kita udah kebanyakan TikTok amal kayaknya baik. Nah, enggak, itu mah syarat amal mah tetap ikhlas. La tuzakkiyanna, kan buru-buru kelar nanti. La tuzakkiyanna waridan la ta'lamu samrotahu. Falaisal murad minas sahabatil amtara wa innamal murad minha wujudul asmar. La tuzakkiyanna, jangan menganggap suci waridan kepada satu anugerah yang la ta'lamu, kamu tidak tahu samrotahu kepada buahnya. Falaisal murad minas sahabi al amtara. Falaisal murad, maka bukanlah yang dituju minas sahabi dari awan itu al amtara adalah hujan. Intinya awan itu bukan hujan, mendung, bukan hujan. Wa innamal muradu, dan sesungguhnya yang dituju oleh awan, yang dituju minha dari sahab, dari awan itu wujudul asmari, tumbuhnya buah. Jadi gini, ada orang pas zikir ngerasain lezat, ada orang pas zikir ngerasain khusyuk umpamanya, atau ngalamin keanehan zikir. Jangan girang dulu gitu, jangan girang dulu, karena intinya ibadah mah kalau dapat warid dari Allah, dia akan merubah kepribadian orang itu dari malas ibadah jadi rajin, dari awang-awangan jadi getol, dari nggak ikhlas jadi ikhlas, dari hatinya kotor, punya dengki, dendam, syirik, bersih, diilangin, kayak itu. Tapi kalau cuma ngalamin yang aneh-aneh, wah, kayak ada kadang pernah cerita tuh punya teman, kalau kongko itu nggak tahu bener apa enggak tuh orang. Kalau cerita itu mimpi, umpamanya ketemu Syabul Qadir lah, ketemu Kiai anu lah, sekumpul lah, guru anu. Lama-lama rupanya dia pegel juga Ustaz. Terus lu mimpi begitu baik itu manfaatnya apa? Ngapa? Jadi ngapa? Ada gak mimpi mah ngagulin kita deh waktu itu. Mimpi nih kayak gue punya temen, mimpi bingung masalah hukum. Pas dari mimpi akhirnya jadi paham, oh hukum itu tuh begini, itu ada manfaatnya. Sampai sekarang kepake. Lah kalau cuma mimpi ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini, terus lu jadi bagaimana? Lu jadi getol ibadah. Enggak, jadi ngagul ke sono kemari. Jadi maksudnya mah jangan bangga ketika zikir ibadah ada keanehan-keanehan kalau kamunya nggak berubah. Karena tujuan awan dia sebenarnya mah bukan hujan. Hujan dia percuma kalau nggak tumbuh-tumbuhan, punan nggak subur. Jadi intinya mah efek wirid itu, efek ngaji, efek zikir itu bukan ngaji, bukan jadi pinter, wirid bukan jadi sakti. Dan intinya mah akhirnya pribadi kita itu mengalami perubahan. Jadi orang ngaji itu kan biar ada perubahan. Ngaji itu bukan merubah orang kan, dan nggak bisa tuh merubah orang mah, tergantung orangnya. Tapi orang itu pasti punya perubahan. Tingkat perubahan orang nggak sama, ada yang 5%, 10%, 20%, 50%. Yang jadi masalah kan gini, orang merasa dirinya pinter, tapi pengetahuan ilmunya kopong. Siapa yang diponten sama dia? Kuat yang mondok tahunan aja, yang nonton dia gitu. Akhirnya dia pinter dewek, padahal orang pinter ngeliat dia geblek dewek. Akhirnya barometernya bukan ilmu, apa? Akal dia. Sedangkan akal dianya itu nggak ada meterannya. Kan kalau ilmu itu fungsinya meteran. Kalau dari dulu saya analogi ilmu itu meteran. Jadi kalau kita begini begitu, bener nggak? Ukurnya ilmu. Bener nggak begitu? Gitu. Nah kalau meterannya kagak, dia sekarang ngukur bener kagaknya pakai apa? Akal dia. Akalnya. Kira-kira. Bisa yang benar malah dianggap salah, yang salah malah dianggap benar.
karena aku bodoh tapi nonton. Nah, itu banyak yang begitu sekarang ini, ngaji enggak, wawasan kagak, tapi pinter ngukur orang deh, pinter dewek-dewek deh. Nah, hidupnya teh kagak jemu gak apa ya, gitu-gitu aja udah mentong. Udah paham deh ya, itu begitu tuh dia mah tuh. Intinya mah ada yang berubah nggak di diri kita, bukan tujuannya itu kayak di sini ada nih. Nah ini nih lanjutannya ada. Latat lubanna, bener-bener kamu jangan nuntut. Dako al waridat, tetapnya warid, situasi yang ada di diri kamu, anugerah Allah kayaknya nggak boleh hilang. Jangan ngarepin dia tetap. Badaan basitot, badaan basatot, basatot itu, basatot, setelah terhampar apa anwaruha, nurnya, cahayanya, wa udiat, dan setelah apa sih udiatnya, narok itu apa, tersimpan, asalnya mau wadiatnya titipan, setelah ya Allah yang nitipin di dalam hatinya apa, asroruha, rahasia-rahasianya. Jadi ada orang umpamanya pas zikir ngalamin sutuh, kalau di tasawuf mah situasi yang nggak umum, makanya ini kan susah ngomongnya ini, yang ngomong susah, yang dengerinnya susah. Jadi orang itu ada yang punya rasa-rasa itu khusus gitu. Kayak dulu zaman saya di pondok itu ngerasain risau, Islam nanti bagaimana ini ya, ntar keluarga saya masuk surga apa neraka ya, ini iman gimana ya, risau. Ntar gua kalau mati husnul khotimah suul khotimah ya, di kuburan ntar bagaimana, ntar ngadep Allah saya bagaimana. Ntar rasa itu kadang-kadang hilang, dicabut aja, nggak ada, kayak orang gak inget mati itu. Nah, risau itu mahal, nggak semua orang dikasih risau itu. Jadi kayak keluarga orang mah umpamanya mikirin, ini istri saya ntar surga apa neraka, Allah senang apa enggak, ridho apa enggak, anak saya ini kira-kira ahli surga apa ahli neraka. Nah kayak hal-hal begini ini nggak semua orang punya, karena dia sifatnya anugerah. Kerisauan-risauan akhirat itu semakin kotor hatinya, semakin berat punya rasa-rasa kekhawatiran keakhiratan itu. Nanti kadang-kadang dia hilang. Atau kalau dulu pernah itu ngerasain kangennya sama Nabi, kayak apa itu, sampai nangis, sampai bingung berhentinya. Tapi kalau begitu baik kan nggak bisa. Jangan ngarepin itu tetap ada. Kenapa? Akhirnya kamu lupa ke Allahnya. Jadi kadang kamu ngandelin itunya dibandingkan Allahnya. Itu sama kayak gini. Orang zikir pernah ngerasain lezatnya zikir. Zikir itu nyari ridho Allah. Ketika zikir dia ngerasain lezatnya zikir. Besoknya pas dia zikir, sekarang yang dia cari ganti. Kemarin nyari Allah, sekarang pengen ngerasain lezatnya zikir. Wah ternyata lezatnya zikir dia bisa nipu. Makanya ada yang ngomong, seorang ngerasain lezatnya zikir dulu mah suka, umpamanya sekali dulu, ini udah lama nggak, oh bagus, harusnya begitu. Karena kalau ngalamin begitu baik, kita mau ujub, wah gue mah kalau zikir, wah, terus lupa dia, sebenarnya yang dia cari siapa? Bukan lezat, gitu. Tapi kalau sekali-kali nyicipin, hal baik, dapat rezeki berarti nyicipin. Tapi kalau dikasih begitu baik, bahaya. Kemudian dia jadi penyakit, besoknya dia zikir yang dia cari itu, gitu. Nah itu ya mas, latat luban nabako al waridat. Mungkin kelas kita mah waridatnya baru jenis-jenis kayak gitu. Kalau ulama yang lain mah kan beda-beda. Ada yang waridnya itu mah kalau ngeliat orang bisa tahu masa depannya. Asal ngeliat ini orang kayak jadi orang besar. Lama-lama kok hilang ya? Nggak masalah hilang kayak gitu maksudnya. Palaka pilahi rinnan an kulli syai. Palaka
maka bagimu pilahi di dalam Allah ghinan, adalah merasa cukup, tidak butuh an kulli syai' dari selain Allah. Walaysa yugnika anhu syai'un, dan tidak ada yang bisa mencukupi kamu selain Allah sesuatu pun. Jadi nanti cukupnya itu sama Allah. Jadi makanya ini kan dari tadi saya ngomong, ini yang ngomong bukan di sini, yang dengerin bukan di sini. Nah, makanya contoh paling gampang itu tadi dah. Kita pernah ngerasain umpamanya lezatnya zikir, pas besoknya zikir yang dicari-cari itu lezatnya zikir, udah lupa ke Allah. Tubuh dia dikasih itu gara-gara niatnya itu lugu, zikir ke Allah, dikasih rasa itu. Sekarang pas dicari itu, kata Tuhan, lalu orang nyari gua. Itu kan sama materi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir menenangkan hati. Zikir itu kan ingat ke Allah, nyari ridho Allah. Ntar kalau udah nisabnya, udah waktunya, Allah kasih hatinya orang itu tenang karena dia zikir. Lah sekarang zikirnya nyarinya bukan Allah, nyari apa? Tenang. Lah kata Tuhan, nyari tenang, lu ketemu tenang orang, ketemu gua orang. Kalau nyari gua, ntar gua kasih lu tenang gitu. Udah begitu, ini mah udah awang. Ada ngebut dikit dah, dikit lagi nih. Tatalluka ila baqai ghairi, tatalluka meliriknya kamu, kepengennya kamu, ila baqai ghairihi, untuk kekalnya selain Allah. Jadi kayaknya kalau kehilangan Allah mah orang sedih, tapi kehilangan sesuatu yang selain Allah sedih. Bayanginnya ya, ketinggiannya kalau punya duit semiliar, malamnya ngeliat rekening duit semiliar, wah punya tabungan miliar, habis jual apa, girik warisan. Paginya dihack, hilang. Nah, gimana itu? Padahal kita pengennya duit ini tetap ada, sekarang hilang. Tatalluka ila baqai ghairi, kamu kepengen tetap ada selain Allah. Dalilun ala adami wujudika, dalilun itu jadi dalil, petunjuk, ala adami wujudanika lahu, atas tidak menemukannya kamu lahu kepada Allah. Ya belum marifat be ke Allah, makanya masih takut kehilangan selain Allah gitu. Jadi kehilangan Allah mah orang risau, jawab sama Allah teh. Tapi kalau kehilangan sesuatu, risau. Berarti kamu belum makrifat. Kan kalau supi-supi dulu mah kuatan istananya gitu ditinggal. Mau kemana? Saya nyari Allah. Di sini besok orang ketemu Allah. Ditinggal be kekayaannya. Ya kita mah tuh orang begitu-begitu amat. Wastihasuka, dan apa ya, gelisah, apa sih, risau, gelisahnya kamu, lipu kedani masiwahu, disebabkan tidak adanya apa-apa selain Allah. Dalilun, itu jadi dalil ala adami wuslatika, petunjuk atas tidak adanya wusul kamu bihi kepada Allah. Jadi intinya mah inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau wali-wali Allah itulah khaufun, nggak punya rasa takut dan nggak punya rasa sedih. Ya kadang-kadang yang gampang itu nyontoin yang sering nyangkut di hati kita, entah kendaraan, harta, entah anak, entah apalah. Kita pengen anak kita
dilarang sama guru itu. Apa sedihnya? Jangan ada istilah ini barang itu barang ini mah pertama saya punya motor nggak bakal saya jual. Pertama saya punya ulah punya duit mah ganti beli yang barunya. Da agama teh suruh ngeluarin dunia dari hati kita susah. Ini mah kita sengaja ngajak kita yang naruh dunia di hati kita sampai jual cina gitu ganti. Itu sering dibuktiin. Itu ada teman itu mobilnya nggak boleh pertama punya mobil rupanya dia terus kebeli CRV kebeli ini nggak bakal dijual didandanin servis akhirnya tuh mobil dipakai anak buahnya ke sana rusak bengkel besoknya bangkrut masuk bengkel pengapiannya kebakar kabarnya udah nggak kuat dandan pisan di kilo mobil Corolla itu masih laku 50-60 waktu itu 5 juta kata kita makan tuh makan barang kesayangan. Kenapa kita yang sengaja ngajak naruh dunia di hati kita harusnya makan belajar pelepasan. Harus lagi sendal hilang masa lebih itu kadang-kadang ngetesnya di mimpi. Saya pernah mimpi kehilangan motor, belagapan tuh ya, motor hilang. Pas bangun ya Allah, astagfirullah, segitu hati saya. Kan girang kalau ternyata mimpi, tapi segitu ternyata. Ya hati kita sama dunia tuh keikatnya sampai segitu. Kamu risau karena tidak adanya sesuatu, yaitu tadi. Berarti kamu belum usul kepada Allah. Kan ada makanya doa Nabi itu kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal gham wal hazan itu. Kalau humum itu kan takut sesuatu yang belum terjadi, tapi dia takut. Umum. Di sini nggak ada kitab yang ono bahasa umum terus sama apa?
Berarti kudunya ini bacanya sebelum maghrib. Mau maghrib ya? Kan sehari kita mah maghrib masuk hari, maghrib ketemu maghrib pindah hari. Kalau baca la ilaha illallah 3 kali, maka 3 kali la ilaha illallah itu menjadi penggugur dosa dia di hari itu. Nah, paling dosa kecil kali. Karena kalau dosa gede kan syaratnya itu tobat, janji gak ngulangin. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, laula ma yaqula ilaha illallah la salatat jahannam ala ahli dunya. Andai kata udah gak ada orang yang ucap la ilaha illallah, niscaya neraka jahanam ya menyambar dunia. Abdul asya al iman wa huwa qalbi. Perkara yang paling abdul adalah iman dan dia adanya di hati. Wa abdulul kalam kalamullah. Kalam, kata-kata yang paling utama adalah kalamullah, Al-Qur'an. Wa abduluhu Al-Qur'an, paling abdulnya adalah Al-Qur'an. Wa abdulul kalam ba'dahu, kalimat yang paling abdul setelah Quran itu la ilaha illallah. Faya abdulu minal hamdi, kalimat la ilaha illallah lebih abdul dibandingkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Lianaha, karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu tanfiul kufra, menghilangkan kekufuran. Karena orang kafir kalau pengen masuk Islam
Ini Luna kan jarang ngomel dari dulu. Makanya orang kalau dia ngomel takut, nggak pernah ngomel. Coba kalau udah tukang ngomel, nggak ada yang ya udah nggak aneh ngomel. Yang Luna mau lebih kenceng dari saya. Depan kayak banget. Nah kan orang kita itu katanya apa? Banyak lah kalau gambar. Karena ada orang psikologi itu ngomong gini. Waktu saya kuliah psikologi, saya punya 20 teori cara mendidik anak. Pas dia kawin punya anak, saya baru sadar ternyata saya nggak punya teori. Tawakal, takwid, sabar, ridho. Wah, yang ketiga ridho. Yang empat nih. Empat ridho. Wahwa goniul qalbi bima qasam. Usima. Dia merasa cukup dengan bagian. Ridho. Nerimo. Ridho tarkusuh